Happy Sunday keluarga IBC. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini kita akan bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12. Satu perikop akan kita bahas, namun ayat 12 dan 13 yang akan saya bacakan hari ini. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan. Dan tim worship sudah siap sedia untuk melayani kita bersama. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, silakan kirimkan permohonan doa dan juga ucapan syukur Anda ke nomor yang tersedia di layar kaca. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita beribadah secara online, tetapi tidak menyurutkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kecaplah dan lihatlah, karena Tuhan itu baik buat hidup kita. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan,
นี่พวกเธอ พรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรที่อื่นแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววมาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน กว่าด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Dari video yang sudah kita lihat, tentunya kita perlu belajar untuk bersyukur. Terlebih bersyukur dalam kondisi dan keadaan apapun saat ini. Baik itu buruk, senang atau sedih, suka dan duka, sehat atau bahkan sakit, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang tidak terduga, kita harus menyadarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan baik. Bahkan untuk hidup kita sendiri, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Semua baik, semua baik. Karena dari semula Engkau telah menetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
jadikan hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Kami percaya di saat kondisi pandemi COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup kami sendiri. Jemaat Tuhan, kita harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua kondisi saat ini dan memberikan pertolongan untuk hidup kita yang lebih baik lagi. Karena bersama dengan Tuhan, hidup kita akan tenang dan aman. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan di setiap musim hidupku. Musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragu akan kasih-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
melimpah bagimu. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami telah memuji memuliakan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan kepadamu bisa menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, beracalalah dari awal pertengahan hingga akhir sehingga kami bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dengan hati kami pribadi lepas pribadi. Haleluya, kami telah bersyukur, berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Sabat pagi hari ini, dan kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing dan kita tetap sehati. Dan marilah kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 20. Kalau Anda mau membuka Alkitab Anda atau Alkitab Anda, silakan membukanya dan saya akan membacakannya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah saat ini. Dan saat ini saya memberikan tema renungan adalah pemahaman firman Allah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pemahaman firman Allah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya orang-orang Yahudi banyak yang memiliki pemahaman yang salah tentang Mesias. Mereka, khususnya para tokoh-tokoh yang pasti mempengaruhi semua umat pada waktu itu, bahwa mereka punya pemahaman yang salah tentang Mesias. Mesias selalu diartikan sebagai raja yang perkasa, yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel seperti di zaman Raja Daud. Itulah sebabnya walaupun Yesus berkali-kali menjelaskannya, mereka pun tidak bisa mengerti dan akhirnya berusaha membunuh Yesus dan benar-benar akhirnya membunuh Yesus, menyalibkan Yesus karena tidak memahami sebenarnya Mesias yang dimaksudkan oleh Allah.
Dan juga di dalam pasal ini, ayat-ayat ini juga memberitahukan kesalahpahaman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu luar biasa karena pada waktu mereka mendengar bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk juga merayakan hari raya Paskah orang Yahudi, maka banyak orang yang datang menyongsong menyambut dia. Mereka datang lebih banyak karena bukan hanya mereka yang telah melihat ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, tapi mereka telah mendengar kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Mereka rame-rame datang, lebih banyak lagi yang datang ke bait Allah itu untuk menyambut kedatangan Yesus. Itulah sebabnya mereka sudah mempersiapkan daun palem. Dan kemudian mereka menyambut Yesus dengan melambe-lambekan daun palem itu. Dan berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita perlu memahami apa itu arti kata Hosana, Hosana, dan juga apa artinya melambaikan daun palem itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga daun palem melambangkan harapan bangsa Israel bahwa Mesias akan datang mengalahkan musuh-musuh mereka dan akan memerdekakan mereka dari penjajahan, dan pada waktu itu adalah penjajahan dari Romawi. Kemudian juga mereka menyambut Yesus sebagai Raja Israel yang datang dengan kekuasaan Tuhan Yehova yang mereka sembah, yang kemudian kita kenal bahwa menjadi manusia, menjelma manusia di dalam diri Yesus Kristus. Orang-orang ini juga mengharapkan Yesus mendirikan kerajaan Daud dengan kekuatan kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga Israel betul-betul merdeka dan menjadi negara atau kerajaan yang jaya melebihi daripada kekaisaran Romawi. Dan juga saudara-saudara, orang-orang ini dipenuhi dengan penantian akan Mesias itu. Jadi memang mereka itu sudah terus menanti-nantikan datang Mesias. Dan ketika mendengar, bahkan menyaksikan Yesus yang banyak membuat tanda mujizat, bahkan tanda mujizat yang sangat dahsyat. Bukan hanya orang yang baru mati dihidupkan, orang yang sudah diusung, diangkat, dibawa ke kuburan, dan kemudian di tengah jalan juga dihidupkan oleh Yesus. Tetapi sekarang mereka melihat dan juga mendengar bahwa Yesus membangkitkan orang yang sudah mati selama 40 hari. Selama 4 hari. Sehingga mereka sangat antusias menyambut Yesus itu sebagai Mesias. Dan tindakan tersebut sesungguhnya merupakan tanda penghormatan kepada seseorang atau kepada Mesias, di mana dialah yang akan menjadi pahlawan bagi bangsanya. Bapak Ibu Saudara, inilah pemahaman tentang melambaikan daun palem itu dan makna rohaninya yang mereka selalu juga salah dalam mengartikan soal Mesias. Kemudian juga kata-kata Hosana, saudara. Hosana adalah sebuah istilah Ibrani yang artinya adalah Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ucapan Hosana pada awalnya memang ditujukan kepada para peziarah yang datang ke bait Allah, yang artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka datang dalam nama Tuhan untuk mengadakan peziarah ke bait Allah. Dan mereka menyambutnya dengan kata-kata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun ucapan ini juga memiliki aplikasi yang khusus, yaitu kepada Mesias
yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka menyambut Yesus sebagai Mesias yang akan segera membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kata-kata hosana dan melambaikan daun palem saat itu jelas ditujukan khusus kepada Yesus, bukan para tamu-tamu yang datang berziarah ke Bait Allah, tetapi secara khusus ditujukan untuk menyambut Yesus sebagai Mesias yang akan segera memulihkan kerajaan Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang naik keledai muda, tidak naik kuda yang gagah dan perkasa. Namun walaupun naik keledai, juga mereka tetap salah dalam mengartikannya. Karena itu sesungguhnya naik keledai muda itu menggenapi nubuatan Nabi Zakaria yang ditulis di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 yang mengatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah, lembut, dan mengendarai seekor keledai beban muda. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik keledai. Memang dalam ketiga Injil Yesus Kristus keempat dengan Yohanes ini saling melengkapi bagaimana Yesus naik keledai itu. Tetapi saya tidak akan bahas itu. Mungkin di lain kesempatan kalau kita juga akan bahas lagi dari Injil yang lain. Tetapi saudara-saudara, bahwa sesungguhnya nubuatan daripada Zakaria ini sungguh-sungguh bukanlah membebaskan musuh-musuhnya. Memang latar belakang di situ juga membebaskan musuh-musuh Israel. Tetapi di sini sesungguhnya memiliki makna rohani yang jauh lebih daripada hanya membebaskan manusia dari penjajahan dunia, dari kebebasan dunia, tapi sesungguhnya pembebasan rohani yang lebih dalam, yaitu pembebasan manusia dari belenggu penderitaan. Pertama-tama memang untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria itu, dan yang kedua, Yesus bukan hanya menggenapi saja, tapi kembali ingin menjelaskan arti nubuatan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya arti nubuatan yang benar adalah bahwa Mesias, benar-benar memang Yesus itu Mesias, tetapi Yesus bukanlah Mesias yang sesuai dengan harapan bangsa Israel itu, karena Yesus adalah Mesias yang datang bukan untuk memimpin bangsa itu untuk melakukan peperangan, mengusir musuh-musuhnya, mengusir penjajah yang pada waktu itu yaitu bangsa Romawi. Tetapi Mesias, Yesus datang memang benar sebagai Mesias, tapi yang akan memberikan keselamatan kepada manusia atau memberi pembebasan manusia dari belenggu kuasa dosa yang harusnya kalau mati masuk neraka, tetapi dengan percaya Yesus itu akan masuk surga, seperti yang sudah pernah dijelaskan Yesus kepada Nikodemus, di mana Yesus juga mengatakan kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pernah dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus yang menemui Yesus pada waktu malam hari. Demikian juga Yesus bahkan lebih terang-terangan lagi kepada banyak orang pada waktu itu. Dan dia berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku,
ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya Yesus sudah menjelaskan hal itu, bahwa dia adalah Mesias yang akan membebaskan manusia yang percaya dari belenggu penderitaan karena dosa. Yang harusnya kalau mati masuk neraka, tetapi kalau sudah percaya Yesus Kristus, maka sejak ada di dalam dunia sampai setelah mati lalu masuk ke surga. Di dunia sudah memiliki, lalu tubuh jasmaninya kembali pada debu dan rohnya kembali kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus juga datang bukan untuk berperang, tetapi untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus kemudian juga di pasal 14 ayat 27 menjelaskan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus ingin mendamaikan. Yesus ingin mendamaikan manusia itu dengan Allah dan kemudian memberikan hidup damai sejahtera yang sejati kepada manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi pengertian kepada Timotius bahwa hanya ada satu manusia Allah yang dapat menjadi perantara untuk mendamaikan Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan juga kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang percaya Yesus Kristus sudah didamaikan dengan Allah. Banyak ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada orang Roma, kepada orang-orang Korintus dan sebagainya. Ditulis bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus benar-benar memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan yang akan terus membimbing, menolong, membentengi orang-orang percaya supaya sungguh-sungguh memiliki hidup damai sejahtera yang sejati. Itu juga yang pernah diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan pasti juga kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga arti yang ketiga. Tadi yang kedua, saudara, yaitu Yesus mengendarai keledai. Keledai muda, saudara. Saya dapat bayangkan Yesus mengendarai keledai muda. Keledai yang masih muda tidak mudah untuk segera bisa ditunggangin, karena belum pernah ditunggangin oleh siapapun juga. Tapi ini luar biasa. Yesus Kristus langsung bisa mengendalikan keledai itu. Dan dia mengendarai keledai itu. Apa makna rohaninya, saudara? Bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dalam dunia untuk mengendalikan kehidupan setiap orang yang percaya, supaya tidak mengikuti hawa nafsu kedagingannya, tapi mengikuti gerakan-gerakan Allah. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki roh Allah, roh kudus dalam kehidupannya yang mengendalikan hidup mereka. Sehingga mereka tidak hidup menuruti hawa nafsu, tapi menuruti kehendak Allah. Mengapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya ada di dalam kendali Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata kepada mereka di dalam pasal 10. Mereka pun pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus ini juga yang dilakukan di bait Allah juga. Dia berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya
Yesus mengendalikan karena orang yang percaya pasti punya hidup yang kekal, tidak binasa, dan ada di dalam genggaman Yesus Kristus itu. Ada dalam genggamannya. Dan Yesus Kristus telah memberikan Roh Kudus ketika Yesus Kristus sebelum naik ke surga telah mengembuskan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang sesungguhnya mengendalikan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya orang itu telah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang, yaitu yang datang hidup yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup, yang membebaskan hidup saudara dari belenggu dosa, sehingga kalau saudara mati, saudara pasti masuk surga? Apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sesungguhnya Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan saudara, mengendalikan kehidupan saudara, sehingga sungguh saudara memiliki hidup damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia memberi. Memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, yang akan terus membimbing kita, yang akan terus menguasai kita, menjaga hati kita, sehingga kita memiliki damai sejahtera Allah di dalam segala keadaan. Dan apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan Anda, supaya sungguh Yesus yang mengendalikan hidup saudara, dan bukan akal pikiran saudara? Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, bila firman Tuhan ini sungguh-sungguh hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi daripada anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, baik hari ini, pagi ini, atau sebentar lagi, atau nanti sore, atau hari-hari berikutnya. Dan sungguh firman Tuhan ini akan membuat setiap yang mendengarnya memiliki hidup yang kekal. Setiap orang yang mendengarnya memiliki damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi. Dan juga hidupnya sungguh dikendalikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pengumuman, kemudian kita akan juga berdoa syafaat, dan kemudian juga doa berkat. Hal yang perlu Anda ketahui, bahwa kita masih tetap ibadah online. Kemudian, jangan lupa bahwa setiap pagi, saya dengan beberapa saudara seiman, baik yang sudah lulus teologi di tempat ini dan juga para mahasiswa, akan memberikan renungan 5 menit kurang lebihnya. Dengarkan baik-baik, saya yakin itu akan menjadi berkat bagi kita semua, dan itu akan doakan supaya ini berjalan seterusnya. Bahkan seterusnya doakan, mungkin saya akan meminta kepada teman-teman pendeta yang lain juga untuk mengisi embun surgawi itu, sehingga kita juga semakin memberkati banyak orang. Doakan itu. Doakan itu. Sekarang baru beberapa dari mahasiswa, baru juga ada Ibu Masrul dan Ibu Lestari. Kedepannya akan lebih banyak. Sebab kedepannya mungkin, bahkan bukan mungkin lagi, karena saya sudah mulai berdoa supaya saya menyampaikan hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu disampaikan oleh orang yang lain. Sehingga kita akan mendapat pemahaman firman Tuhan dari banyak hamba-hamba Tuhan. Itu yang Anda perlu perhatikan. Dan jangan lupa terus saling mendoakan saudara-saudara kita
Dan juga jangan lupa mendoakan orang-orang yang sakit. Sungguh mari kita berdoa supaya kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang penuh kuasa itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya dari slogan saja, tapi dalam hidup kita, pelayanan kita banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Itu yang Anda perlu perhatikan sungguh-sungguh supaya kita selagi masih hidup ini sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara efektif. Dan jangan lupa mendoakan saya. Mari kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan atas ibadah saat ini. Kami masih Tuhan izinkan ibadah bersama, tapi kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan secara online. Kami percaya Engkau memberkati ibadah ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong setiap anak-anak-Mu untuk dapat terbebaskan dari bencana COVID-19 ini. Karena ini melanda seluruh dunia. Dan ini pasti ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengendalikan setiap anak-anak-Mu juga. Jauhkan ya Tuhan, baik umat-Mu di Immanuel, di Indonesia, dan di seluruh dunia ini. Dan tak henti-hentinya Tuhan, kami mau memohon dengan kerendahan hati kami. Supaya Engkau segera menghentikan wabah ini Tuhan. Sebab kami percaya bahwa wabah ini pastilah seizin dengan Tuhan. Seperti kuasa kegelapan yang Kau izinkan mencobai Ayub ya Tuhan. Tapi Engkau tetap mengendalikan umat-Mu ya Tuhan. Engkau tetap menjaga dan memelihara Tuhan. Dan bagi mereka yang terkena, tetap harus mensyukuri. Sebab apapun pasti punya rencana Allah yang lebih baik, yang lebih indah bagi mereka. Dan juga bagi keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh saudaranya oleh karena kena corona. Sebab Tuhan selalu punya kehendak yang baik buat umatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh membuka jalan-jalan berkat bagi anak-anak-Mu yang sekarang juga mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup membuat mujizat itu. Dan kami mulai melihat bagaimana anak-anak-Mu juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan dari berbagai-bagai cara. Sungguh luar biasa kami melihat kasih-Mu. Kami melihat kuasa-Mu dan semakin akan melihat kenyataan ini. Bahwa Allah berkuasa untuk menjaga, memelihara anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dan terlebih anak-anak-Mu di Immanuel ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajarilah setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh bersyukur atas keadaannya. Sehingga sungguh-sungguh dengan kerinduannya, dengan syukurnya yang dalam, semakin mengagumi Allahnya hidup, Allahnya perkasa, Allahnya berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkuasa penuh, bukan setengah-setengah. Tolong ya Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena sungguh yakin bahwa apapun yang terjadi, sungguh ada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu tidak pernah tidak baik. Kehendak Allah itu selalu baik, selalu indah, dan selalu menyukakan hati nurani yang dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyata, dan biarlah kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. IBC Update. News. Inspire. Creative. IBC
IBC Update. Shalom, keluarga IBC, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Diki di IBC Update. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di IBC. Yang pertama, IBC mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di bulan ini. Di antaranya, selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan dan keperluan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Yang ketiga, update terus kerohanian kita dengan meluangkan waktu kita selama 5 menit untuk mendengarkan Embun Sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang dapat diakses melalui YouTube channel IBC Production atau WA Group IBC. Demikian IBC Update yang dapat saya sampaikan. Bersama saya Diki, tetap stay healthy, stay happy, and stay at home ya. God bless you.